Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liu dengan NIM 24650021. Pada video kali ini saya akan mereview tugas mikrokontroler dengan mata kuliah mikrokontroler. Mungkin lanjut saja di materinya. Pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dinamis, dikemas dalam bentuk chip, IC, atau integrate atau sirkuit, dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor. Contohnya itu CPU, memori atau RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Lanjut dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertahan lainnya. Kita lanjut. Di penggunaan mikrokontroler ini semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun dengan menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input dan output secara terpisah. Ini contoh bentuk mikrokontroler. Ada CPU, osilator, sirkuit, DCA. Berikut ini adalah diagram, blok, dan struktur mikrokontroler serta penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Yang pertama itu ada CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya atau decode, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM, EPROM atau EPROM, dan lain-lainnya, atau memori flash untuk menyimpan kode sumber program atau source kode program. Yang ketiga itu ada port input atau output paralel. Port input output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input atau output lainnya ke mikrokontroler. Dan yang keempat itu port serial port. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antar mikrokontroler dan periferal lain seperti port paralel. Yang kelima itu ada pengatur waktu dan penghitung atau timer dan counter. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu timer dan menghitung counter menyediakan semua fungsi pengaturan waktu dan menghitung di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini adalah fungsi jam, modulasi, pembangkitan pulsa, pengukuran frekuensi, osilasi, dan lain sebagainya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Dan yang keenam, analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital
sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog. Misalnya, output dari sensor sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukurnya. Lanjut, yang ketujuh itu ada digital to analog converter atau pengonversinya digital ke analog, DAC. DAC melakukan operasi pembalikan konvers ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Ini biasanya digunakan dengan mengendalikan perangkat analog seperti motor, DC, dan lain sebagainya. 8 itu ada kontrol interupsi atau interrupt control. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan untuk program kerja. Interrupt dapat berupa eksternal atau diaktifkan dengan menggunakan pin interput, atau internal dengan menggunakan interupsi selama pemrograman. Lanjut ke 9. 9 itu ada blok khusus atau special functioning block. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus atau misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler itu adalah mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah mikrokontroler. Penggunaan mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan memelihara sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah. Kekurangan dari mikrokontroler itu ada mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Mungkin itu saja review tugas mikrokontroler saya. Mungkin saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah stop ini. Jangan sampai tidak tersimpan ini. Tidak tersimpan. Langsung yes. Sudah stop. Sudah.